Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Istiqomah dengan NIM 12 40708. Saya dari kelas 2A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ejaan bahasa Indonesia. Penjelasannya berupa, pertama, kita akan belajar mengenai definisi dalam ejaan bahasa Indonesia. Kedua, kita akan belajar mengenai jenis-jenis yang ada di dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita akan mempelajari struktur. Yang keempat itu kita akan mengetahui manfaat dari ejaan bahasa Indonesia. Untuk mengetahui ejaan dalam bahasa Indonesia, kita perlu tahu nih beberapa kriteria dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu, apa sih definisi di dalam ejaan bahasa Indonesia itu? Jadi, definisi ejaan yang ada di dalam bahasa Indonesia adalah seperangkat peraturan tentang cara penulisan kata, penggunaan huruf, tanda baca, dan pemisahan atau penggabungan kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Secara tepat, ejaan di dalam bahasa Indonesia bertujuan supaya tulisan bisa lebih dibaca, dimengerti, dan digunakan secara konsisten oleh semua yang menggunakan atau mengucapkan bahasa Indonesia tersebut. Adapun aturan ejaan resmi yang digunakan hingga saat ini yakni disebut dengan EBI atau singkatan dari Ejaan Bahasa Indonesia yang diterapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Wah, tadi kan kita udah belajar tentang definisi nih. Kita udah belajar pengertian, terus kemudian tata cara penggunaannya, kemudian ada tujuannya di dalam definisi tersebut. Yang kedua, kita akan belajar mengenai jenis-jenis yang ada di dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang saya ketahui, jenis ejaan di dalam bahasa Indonesia itu ada 5. Yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 yang dijadikan pedoman resmi oleh pemerintah Belanda, yang disusun oleh Carles van Ophuijsen, lalu ada Nawawi Sultan dan Muhammad Taim Sultan Ibrahim. Tujuan penggunaan ejaan Van Ophuijsen ini yakni untuk menyeragamakan tulisan bahasa Melayu. Kedua, itu ada ejaan Republik pada tahun 1947 oleh Menteri Pengajaran oleh M.R. Suwandi yang bertujuan untuk menyederhanakan ejaan dengan pengucapan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ejaan Melindo pada tahun 1967 adalah gabungan bahasa dari bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, bertujuan untuk menyatukan sistem ejaan bahasa Indonesia. Namun ejaan ini itu gagal karena terdapat masalah politik antara negara Malaysia dan juga Indonesia, sehingga kerjasama penggabungan bahasa ini tidak diresmikan secara luas dan tidak dikenali oleh masyarakat luas dan tidak menggunakan ejaan ini. Yang keempat itu ada ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1972, tujuan dari penggunaan ejaan ini yang pertama, menyempurnakan ejaan sebelumnya atau ejaan Suwandi atau juga ejaan Republik. Yang kedua, menjadikan ejaan jadi lebih sederhana dan sesuai dengan cara mengatakan dari bahasa masing-masing. Yang ketiga, menjadi pedoman baku bahasa Indonesia di semua bidang. Kemudian ejaan yang terakhir atau kelima itu adalah ejaan EBI yang digunakan pada tahun 2015 hingga sampai saat ini. Tujuannya adalah yang pertama, menyempurnakan dan menyelaraskan perkembangan bahasa teknologi. Yang kedua, di dalam ejaan EBI atau ejaan bahasa Indonesia, kita diajarkan mengenai penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan tanda baca lainnya. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis dalam bahasa Indonesia, dalam ejaan bahasa Indonesia, kita akan masuk ke dalam struktur ejaan
bahasa Indonesia. Yang pertama, itu kita menggunakan pemakaian huruf. Itu terdapat penggunaan kapital dan tanda miring yang digunakan pada awalan penulisan. Yang kedua itu ada penulisan kata ganti. Yang ketiga, ada pemakaian tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, dan juga tanda petik. Setelah kita mempelajari dan memahami definisi, kemudian jenis-jenis dan strukturnya, kita dapat mengetahui manfaat mempelajari ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, manfaatnya itu menyatukan cara berbahasa. Yang kedua, mempermudah komunikasi atau bahasa kita akan lebih dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, itu mengetahui kejelasan makna dari suatu ucapan. Yang keempat, menjaga keutuhan bahasa. Yang kelima, membantu dalam mempelajari, belajar dan mengajar seperti guru dan semacamnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.